Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akramana bil Islam wal iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan keislaman dan keimanan, di mana tidak semua manusia memilikinya. Wahadani nikmati azimatan. Dua nikmat ini nikmat yang besar, ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dua nikmat ini, bahkan satu nikmat aja udah lebih daripada dunia wa ma fiha. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua nikmat azimah paten dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Wakadzalik Allah memberi nikmat-nikmat lainnya, seperti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sia-sia atau sembarang orang. Allah berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi hanya untuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Di antara hamba-hamba yang Allah pilih, hamba-hamba itu yang sering lisannya basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa afdhalul lisan. Sebaik-baik lisan adalah yang basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semuanya harus pakai zikir. Kemuliaan amal tergantung kepada ingatnya kepada Allah atau zikirnya kepada Allah. Salat tergantung kepada banyaknya mengingat Allah di dalam salat. Puasa seperti itu, tergantung banyaknya mengingat Allah di dalam puasa. Itu puasa yang baik, yang terbaik. Haji, bahkan jihad di ma'rakah, perang yang paling dimuliakan oleh Rasul, yang paling baik perang adalah ketika perang tidak berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia mengangkat pedang. Hadza fadl dari zikrullah, yaitu karunia dari kemuliaan daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah inti agama. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ujung dari semua ibadat. Ibadah semuanya berujungkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita untuk mengingat Allah semuanya, sedekah semuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakadzalikal aks. Ya, juga sebaliknya. Banyak orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li'annahu ghafil. Karena apa? Karena Allah melupakan. Hadza li'annahu ghafil, hadza aktsar ahlun nar. Karena penyakit lupa itu penyakitnya orang-orang yang akan dimasukkan dimasukkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla fi ula, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, aku masukkan di dalam neraka dari golongan jin dan manusia di mana hati mereka tidak aku pandaikan. Hati mereka tidak aku ingatkan kepadaku. Hati mereka tidak aku masukkan hidayahku. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dan mata mereka juga tidak aku tidak memandang sesuatu yang aku ridho, yang menjadikan berzikir kepada aku. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan telinga mereka juga telinga yang tidak aku perkenankan untuk menjadikan telinga yang menjadikan mengingat aku. Dalam Al-Quran dikatakan itu, ya. Kata lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kal an'am, kata Allah Ta'ala. Allah sudah memberi status dulu di dalam dunia orang itu laksana an'am, ya. An'am itu binatang peliharaan, ya. Allah masih ngasih dispensasi, ya, bukan binatang-binatang yang nggak dipelihara atau binatang najis, tapi masih mending. Tapi terusan ayat itu
Jika orang itu terus menerus seperti itu, Allah berfirman balhum adhal, terusan ayat itu, bahkan mereka lebih hina, bahkan lebih menyesatkan. Nah, siapa mereka? Nah, Allah memberi jawaban akhir. Ulaika humul ghafilun. Orang itu adalah orang yang dilupakan sehingga lupa, karena yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, jaraknya yang relatif lama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk neraka, Allah dikatakan semuanya ujungnya bukan kafir, bukan fasik, bukan berbuat dosa, akan tetapi lupa. Berarti ujung semua dosa adalah melupakan Allah. Seperti yang dikalamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan bahwa inna akbarul kabair, sesungguhnya paling besarnya semua dosa-dosa besar adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ghafil anillah. Akbar al-kabair, paling besarnya dari dosa-dosa besar. Li'annahu ya'tun, jika orang itu sudah dilupakan oleh Allah, melupakan Allah, mereka akan mudah masuk ke dalam dosa-dosa besar. Dia tidak takut dosa karena lupa kepada Allah, karena nggak ingat siapa penciptanya. Hakadha al-haqiqah, itulah hakikatnya orang hidup di dunia ini, yaitu mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat katsirah, beberapa ayat yang sangat banyak yang berujung untuk bertasbih, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, di antaranya. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Ujung dari tasbih apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ratib ini isinya semuanya zikir kepada Allah, ya, yang bersandarkan nasul Quran wal hadis, yang bersandarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita telah terangkan kemarin beberapa kali, ya, kita sampai pada kalimat kemarin, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ya, bahwa dua kalimat ini yang ditaruh oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu arda, ya, di dalam hadis terakhirnya di dalam kitab paling mulia setelah kitab Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari, ditaruh di tempat terakhir, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, dua kalimat ini mudah diucapkan dengan lisan kita. Thaqilatani fil mizan, mudah-mudah tapi berat di timbangan akhirat kita, timbangan amal soleh kita di akhirat. Gampang ngucapin tapi berat di timbangan amal soleh. Ada fadl min Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih dari keduanya. Habibatani ila Rahman, menjadikan Allah cinta kepada orang tersebut yang sering mengucapkan kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Allah yang tadinya benci berubah menjadi senang karena sering baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ditaruh di hadis yang terakhir di dalam Sahih Al-Bukhari, biar orang mengingat, ya, saking azamah, pentingnya, tingginya, mulianya kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan semua wirid-wirid, semua zikir-zikir yang menjadikan kita dekat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menambah satu zikir lagi, ya, nanti kita teruskan, ya, terus, ya, kita teruskan zikir satunya setelah subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 4 kali, ya. Kalau subhanallah bihamdihi subhanallah azim 3 kali di dalam ratib. Kalau kita perbanyak bagus, tapi di luar ratib ini susunannya sudah pas, ya. Jadi semuanya itu harus pakai aturan. Kebaikan pun kalau nggak di tempatnya bisa jadi nggak baik. Obat jika kita minum banyak juga over dan lain sebagainya. Pokoknya nurut, ya. Fasal anhu wa tatabbai, ikuti kata Imam Abdullah bin Ali bin Haddad. Kemudian Al-Habib Umar meneruskan lagi, di dalam tadi kita kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya, yang artinya jelas maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah walhamdulillah, kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, nahmadullah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illallah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu. Allahu akbar. Itu 4 kalimat itu, ya, ulama mengatakan baqiyatus salihat. Ya, baqiyatus salihat itu semua yang kurang dari kebaikan bisa ditambal dengan kalimat itu. Bahkan bisa menambal sholat sunnatil wudhu ketika waktu itu waktu mamnu'ah, ya, seperti sholat asar kita wudhu, kita mau sholat lagi, kan beberapa ulama mengatakan makruh dan lain sebagainya, walaupun mu'tamad ulama mengatakan nggak apa-apa, tapi kan ada yang mengatakan, bahkan imam madhab, tidak boleh la sholat ba'dal asar, tidak ada sholat setelah. Tapi ulama Syafi'i tetap jumhurnya membolehkan sholat. Akhirnya ulama muhaqqiq mengatakan lebih baik baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar untuk mengganti salat sunnatil wudu. Hakadha. Padahal cuma 4 kalimat, tapi pahalanya bisa mengganti salat sunnah. Padahal salat afdhalul ibadah. Ya. Dalam kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya, subhanallah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, jelas tadi ayatnya. Subhan wa sabbihuhu bukratan wa asila. Orang selalu suruh mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Biar apa? Asal maksud subhanallah ala haqiqah. Apa maksud subhanallah? Kalau sekedar teks artinya maha suci Allah. Tapi Allah ada maksud karena tingginya, besarnya pahalanya, Allah mempunyai maksud. Jika ente mensucikan Allah terus, lama-lama ente tahu ente ini kotor, ente ini najis, ente ini rejis, ente ini dosa. Kalau kita betul-betul mensucikan Allah, baru tahu diri kita. Diri kita kotor, diri kita bodoh, serba kekurangan. Jika kita selalu mensucikan Allah, ya, jadi kebaikannya mantul pada diri kita. Jadi bukan Allah tersucikan karena subhanallah, karena kita baca subhanallah terus Allahnya tambah suci. La, subhanallah itu jadi mulia, zikir itu karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu mulia, bukan Allah dimuliakan oleh zikir. Dimuliakan oleh zikir itu tersebut dan yang membaca zikir. Agar Allah menyucikan kita, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam ayat Al-Qur'an, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat ana dulu, kata Allah Ta'ala, dengan tasbih, dengan tahlil dan lain sebagainya. Fadkuru azkurkum, baru ana mengingat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, azkurkum wala fadkuruni azkurkum washkuruli. Baru kita suruh bersyukur kepada Allah. Sebab banyak orang bersyukur tanpa mengingat Allah, banyak, yakni bil kalimah, hanya kata-kata alhamdulillah, refleks aja, hatinya mayataharrak, nggak ada gerakan terima kasih kepada Allah. Akhirnya tidak sesuai dengan kalam Allah. Allah kan mengatakan orang yang terima kasih tak tambahin, lain syakartum la azidannakum. Karena orang itu terima kasihnya nggak dari hati, dari mulut, ya Allah nggak tambah. Allah tahu hatinya itu mayashkurillah, hatinya berkata apa? Tambahi Allah, tambahi Allah, tambahi Allah, malah kurangi. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya mulut kita bersyukur kepada Allah, tapi hati kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama itu kalimat, ya, subhanallah. Kemudian alhamdulillah tadi, ya. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas, ya, alhamdulillah kalimah azimah, ya, fakhimah. Kalimat yang sangat gemuk pahalanya. Mulia. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah diterima oleh Allah Ta'ala, maka akan memberatkan timbangan ente di akhirat kelak. 1 kali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali, lebih lagi 3 kali. Itu alhamdulillah orang-orang yang betul-betul alhamdulillah di hatinya. Hakadha. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ada azimah. Udah tanpa lagi, itu pasport orang masuk surga, pasport orang masuk Islam, ya, password maksudnya. Bayangin ente orang kufur sekian puluh tahun, dengan kalimat itu hilang seketika semua dosanya.
ya, yaitu la ilaha illallah. Hakata. Disinilah azamah kemuliaan la ilaha illallah. Makanya Rasul SAW tidak pernah su'dzan dengan ahlu la ilaha illallah, dan tidak memperbolehkan orang su'dzan dengan ahlu la ilaha illallah. Wa in kana asiyan fasikan, walaupun orang tukang maksiat, berbuat jahat fasik, tapi mempunyai la ilaha illallah dakhala jannah. Potensi dia tobat banyak, potensi masuk surganya jelas. Sebab semua yang masih ada imannya mesti bakal masuk surga. Ada kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah husni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Wa man qala la ilaha illallah, dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk dalam bentengku, benteng Allah. Bayangin, benteng Allah. Wa man dakhala husni amina min adzabi. Siapa yang masuk bentengku, maka dia akan selamat dari azabku. Ini pentingnya kalimat la ilaha. Ma ahad, tidak ada satu kalimat pun yang lebih mulia dari la ilaha illallah. Semuanya bersandar kepada la ilaha illallah. Semua yang wujud kembali ke la ilaha illallah. Kata pentingnya la ilaha illallah. Yang keempat ya, jadi itu bagiatus salat ada 4 ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, masih hadis banyak sekali tentang la ilaha illallah. Yang keempat kita ringkas saja, Allahu akbar. Ya, bayangin ya, orang pertama kali dilahirkan yang disuruh oleh Rasul SAW mengucapkan Allahu Akbar atau mengadzani dengan kalimat pertamanya Allahu Akbar, maha besar Allah. Arti maha besar Allah itu, ya jangan bayangin, Allah nggak bisa dibayangin besarnya Allah. Ya, setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, bayangin kecilnya kita, sekecil-kecilnya, nggak sesemut masih besar, masih kelihatan, sekecil-kecilnya sampai hilang, kita ini nggak ada. Saking besarnya Allah, baru kita bisa mengesahkan Allah, bisa mengakbarkan Allah sesuai. Tapi kalau kita mengucap Allahu Akbar, kita merasa diri kita berzikir, diri kita besar, sama saja kita membanggakan diri kita, mengakbarkan diri kita. Arti akbar itu berarti kulluhum saghir, semuanya kecil, itu baru akbar. Jadi selain Allah apa? Saghir, asghar. Itu makna akbar. Kalimat akbar artinya, ya, besarnya, tingginya. Kemudian Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Diucapkan juga di dalam adzan. Memanggil sholat, bukan hayya ala sholat pertama Allahu Akbar. Terus kok Allah kok pakai Allahu Akbar? Padahal kan bukan kalimat yang termulia, walaupun paling mulia, sangat mulia. Kan ada la ilaha illallah asyhadu an la. Kenapa? Karena pertama kali kita ibadah itu agar kita mengetahui diri kita ini kecil, diri kita ini butuh Allah. Sama sekali Allah nggak butuh kita. Paham? Kita mulia itu karena beribadah kepada Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita karena ingat Allah. Seperti itulah hakikatnya orang beribadah kepada Allah, memuliakan Allah, bertahlil kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang yang nggak paham, akhirnya jadi orang-orang yang menyesatkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah di dalam ijtima'at, di dalam rombongan, duduk-duduk, ya, ya dinamakan banyak nama tahlil, ya. Tahlil itu pengucapan la ilaha illallah, mengatakan bahwa itu sesuatu yang salah. Atau mereka senang mengatakan bid'ah. Karena apa? Karena dia ahlul bid'ah. Sampai Allahnya dibid'ahin, tapi atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, kata. Atas nama Allah dan Rasulnya menyesatkan orang lain, membid'ahkan, mengkafirkan, menerakakan orang. Padahal Allah Jalla fi'ula yang maha besar selalu menunggu tobatnya orang-orang yang bermaksiat. Mereka senangnya bilangnya, orang kumpul untuk ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikatakan apa? Bid'ah. Di dalam tahlil, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, katain bid'ah. Dan karena apa? Mereka itu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente tanya maskotnya, yo top, luar biasa maskotnya kitab Allah,
Wasunnah Rasul Rasulullah SAW. Hakata. Sunnah Rasul SAW tapi diidentikan dengan menyalah-nyalakan orang. Mbok mengidentikan Allah dengan rahmatnya Allah. Pertama kali Allah Ta'ala menaruh namanya setelah nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Orang kafir dikasih Ar-Rahim yang kedua. Kok ente paling senang nyesatin orang, mendolalahkan orang? Jadi tanpa ente terasa, ente itu penyembah berhala. Berhalanya apa? Pikiran ente. Penyesatan yang ada di ucapan di kepala ente itu termasuk berhala. Kalau ente belajar balaghah, ente belajar usuluddin, itu termasuk. Nah, apakah ente nggak diterangkan arti mahabbah? Sunnah Rasul SAW nggak bisa berjalan satu. Apalagi ente mengklaim semua sunnah Rasul. Satu sunnah Rasul nggak bisa ente jalanin sama sekali, abadal abad. Paham? Kecuali sunnah Rasul ente jalanin pertama kali dengan mahabbah, seperti yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga Allah SWT memanfaatkan zikir-zikir kita, khususnya zikir ratibul adas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Astaghfirullah. Sallallahu fi kulli lahzatin abada. Hadha al-ghirda nafsihi wa zinatu arshihi wa bidat kalimatih.